Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa hewan-hewan tertentu tampaknya tertarik kepada Anda? Bukan kebetulan, temanku, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa semua ciptaan menanggapi tujuan ilahi karena hal-hal yang tidak terlihat dari itu. Kekuatan dan dewa yang kekal menjadi terlihat jelas sejak penciptaan dunia Roma 1:20. Hari ini kita akan mengungkapkan sesuatu yang hanya sedikit yang diketahui tetapi itu dapat sepenuhnya mengubah pemahaman Anda tentang tujuan spiritual Anda. Ada 9 hewan yang dapat mengenali ketika seseorang telah dipilih oleh Tuhan untuk tujuan khusus. Ini bukan rasa ingin tahu yang sederhana. Ini adalah wahyu mendalam yang dapat menjelaskan pengalaman yang Anda miliki sepanjang hidup Anda. Yesus berkata, "Bapa saya sejauh ini bekerja, dan saya bekerja." Yohanes 5:17. Dan salah satu cara di mana Allah terus bekerja adalah melalui tanda-tanda dalam ciptaannya. Hewan-hewan ini memiliki kepekaan spiritual yang memungkinkan mereka mendeteksi sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kebanyakan manusia. Merek ilahi dari yang dipilih. Jika Anda pernah memiliki pertemuan yang tidak dapat dijelaskan dengan hewan-hewan tertentu, terutama jika mereka berperilaku luar biasa dengan Anda, perhatikan apa yang akan kami bagikan. Alkitab mengatakan dalam Jul 2:28 bahwa saya akan menumpahkan semangat saya pada semua daging, dan ini termasuk hubungan khusus antara makhluk yang dipilih Tuhan dan tertentu yang telah Ia tunjuk sebagai utusan spiritual. Sebelum melanjutkan, jika Anda percaya pada kekuatan Tuhan dan bagaimana Ia dapat menggunakan semua ciptaannya untuk berkomunikasi dengan kami, seperti video ini, berlangganan saluran, dan mengaktifkan pemberitahuan, apakah Anda pernah mengalami pertemuan khusus dengan hewan-hewan ini? Biarkan di komentar dan bagikan kesaksian Anda. Sekarang, bersiaplah untuk menemukan 9 hewan ini yang mengenali orang-orang yang dipilih Tuhan dan apa artinya ketika mereka melewati jalan Anda. Sungguh mengherankan untuk merenungkan ciptaan Tuhan dan bagaimana Dia berbicara kepada kita melalui itu. Capung, makhluk itu begitu halus tetapi kuat, tidak muncul dalam hidup Anda secara kebetulan. Ketika kurir kecil ini melintasi jalan Anda, seolah-olah langit yang sama ingin berkomunikasi dengan Anda. Capung melambangkan transformasi yang dalam, kebangkitan spiritual yang terjadi di dalam diri Anda, seolah-olah Tuhan dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas mengirimi Anda tanda bahwa waktu ilahi telah mencapai hidup Anda. Dalam Alkitab, kita menemukan dalam Pengkhotbah 3:1 bahwa semuanya memiliki waktu, dan segala sesuatu yang diinginkan di bawah langit memiliki waktu. Capung adalah pengingat bahwa waktu Anda telah tiba. Ketika capung melintasi jalan Anda, itu karena fase persiapan tersembunyi Anda akan segera berakhir. Untuk waktu yang lama, Anda mungkin merasa seperti di gurun rohani, mirip dengan ketika Yesus Kristus dibawa ke padang pasir untuk dicobai, tapi seperti dia keluar dengan pemanan dan diperkuat. Anda juga akan muncul dari crisali spiritual Anda. Capung tidak terbang tanpa tujuan. Itu bergerak dengan ketepatan dan rahmat yang hanya bisa datang dari tangan pencipta. Lihatlah bagaimana dia bergerak, mengubah arah dalam sekejap, tetapi selalu dengan kursus yang jelas. Beginilah cara Tuhan ingin Anda bergerak dalam tujuan ilahi Anda, dengan fleksibilitas, tetapi dengan arah. Iman mengajarkan kita bahwa kita harus seperti capung, mampu beradaptasi dengan angin perubahan tanpa kehilangan pandangan tentang takdir surgawi kita. Capung juga mendorong kita untuk melepaskan beban emosional yang mencegah kita terbang lebih tinggi. Alkitab memberitahu kita dalam Filipi 3:13-14, tentu saja melupakan apa yang tertinggal dan meluas ke apa yang ada di depan. Saya melanjutkan ketujuan, kehadiah panggilan tertinggi Allah di dalam Kristus Yesus. Capung cocok dengan ayat ini dengan sempurna, karena tidak dapat dinaikkan jika dimuat dengan berat. Demikian pula, kita tidak dapat mencapai ketinggian rohani yang Tuhan miliki bagi kita jika kita berpegang teguh pada tuduhan masa lalu. Ketika Anda melihat seekor capung, tanyakan pada diri sendiri, apa yang harus saya lepaskan untuk membesarkan saya, karena Tuhan ingin saya melakukannya. Ini adalah waktu untuk merefleksikan aspek-aspek kehidupan Anda yang mencegah pengalaman kebebasan penuh yang Yesus berikan kepada kita. Transformasi yang melambangkan capung tidak dangkal, tetapi dalam dan lengkap. Sebelum menjadi makhluk elegan yang kita lihat, ia melewati proses metamorfosis bawah air, tersembunyi di mata dunia. Bukankah ini mirip dengan cara Tuhan bekerja di dalam kita? Dalam keheningan, secara rahasia,
di mana tidak ada orang lain yang bisa melihat. Dia membentuk karakter kita dan mempersiapkan tujuan kita. Alkitab mengingatkan kita pada Matius 6:6 bahwa Ayahmu yang melihat secara rahasia akan memberi Anda hadiah di depan umum. Ketika capung akhirnya muncul dari air dan menampilkan sayapnya, itu adalah hasil dari proses yang panjang dan pasir. Dengan cara yang sama, ketika Tuhan menunjukkan kepada Anda bahwa waktu Anda telah tiba melalui messenger bersayap ini, itu karena Ia telah bekerja pada Anda untuk waktu yang lama, mempersiapkan Anda untuk saat ini. Penampilan capung dalam hidup Anda juga bisa menjadi panggilan untuk kejelasan spiritual. Makhluk-makhluk ini memiliki penglihatan yang luar biasa, dengan mata majemuk yang memungkinkan mereka untuk melihat di hampir semua arah secara bersamaan. Dalam Amsal 29:18 kita diberitahu bahwa tanpa visi orang-orang binasa, dan capung mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki kejelasan tentang tujuan ilahi kita. Ketika makhluk khusus ini melintasi jalan Anda, seolah-olah Tuhan berkata, "Buka mata rohani Anda, lihat melampaui yang jelas, rasakan apa yang telah saya persiapkan untuk Anda." Capung tidak hanya melihat dengan jelas, tetapi bergerak dengan presisi berdasarkan visi itu. Demikian pula, Tuhan ingin tidak hanya melihat kehendaknya untuk hidup kita, tetapi kita bergerak dengan percaya diri ke arah itu. Elang, megah, dan kuat telah sejak zaman Alkitab merupakan simbol penglihatan, kekuatan, dan ketinggian spiritual. Ketika burung yang luar biasa ini muncul di jalan Anda, itu bukan hanya kebetulan, tetapi pesan ilahi yang mengingatkan Anda tentang misi tinggi dan tujuan surgawi Anda. Dalam Yesaya 40:31 kita menemukan, mereka yang menunggu di Yehuwa akan memperbarui pasukan mereka, mereka akan menaikkan sayap seperti aglas. Perikop ini mengungkapkan bagaimana Allah menggunakan elang untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita dipanggil untuk mengangkat diri kita di atas keadaan duniawi, untuk melihat dari perspektif yang lebih tinggi, perspektif ilahi. Penerbangan elang tidak seperti burung lain, perbedaan yang terlihat. Sementara banyak burung terus-menerus berkibar, elang mengambil keuntungan dari arus terbang untuk naik tanpa usaha yang jelas. Demikian pula, ketika kita sepenuhnya mempercaya Tuhan dan ke arahnya, kita tidak perlu bergetar dengan cemas dalam kehidupan spiritual kita. Iman sejati memungkinkan kita untuk membangkitkan diri kita pada badai kehidupan, mengambil keuntungan dari arus Roh Kudus. Yesus Kristus mengajar kita untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah, dan ketika seekor elang melintasi jalanmu, itu adalah pengingat pengajaran mendasar ini. Angkat tatapanmu, cari surgawi di atas duniawi. Visi elang luar biasa, bisa melihat bendungan kilometer jauhnya. Ketajaman visual ini melambangkan keawasan spiritual yang ingin diberikan Tuhan kepada kita. Dalam Efesus 1:18, Pablo berdoa sehingga mata pemahaman Anda tercerahkan. Ketika seekor elang muncul dalam hidup Anda, ada kemungkinan bahwa Tuhan akan membangkitkan dalam diri Anda tingkat kebijaksanaan spiritual yang baru, kemampuan untuk melihat melampaui yang jelas, untuk membedakan kehendaknya dengan jelas di tengah-tengah kebingungan dunia. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana elang dapat memperbaiki tatapan Anda dalam satu tujuan dan tidak terganggu oleh apa yang terjadi di sekitarnya? Demikian pula, Tuhan memanggil kita untuk memperbaiki pandangan kita, untuk mempertahankan fokus kita pada tujuannya untuk hidup kita, tanpa membiarkan kita mengalihkan perhatian dari keprihatinan duniawi. Jalur elang sering kesepian, dan ini dengan sempurna mencerminkan pemisahan ilahi yang dialami oleh orang-orang yang dipilih. Seringkali, mengikuti Tuhan menyiratkan pemisahan dari kerumunan, membuat keputusan yang tidak dipahami orang lain. Musa menghabiskan 40 tahun di padang pasir sebelum memimpin rakyat Israel. Yesus sendiri sering pensiun ke tempat-tempat soliter untuk berdoa. Alkitab memberitahu kita dalam Roma 12:2, jangan sesuai dengan abad ini, tetapi berubah melalui pembaruan pemahaman Anda. Elang mengingatkan kita bahwa dipilih oleh Tuhan seringkali berarti terbang sendirian, terpisah dari mereka yang tidak berbagi visi spiritual kita. Jika Anda merasakan kesepian ini dalam perjalanan Anda dengan Tuhan, penampakan elang bisa menjadi penghiburan ilahi, menegaskan bahwa Anda berada di jalan yang benar. Meskipun lebih sedikit bepergian, pembaruan elang juga berbicara kepada kita secara mendalam. Burung-burung megah ini menjalani proses pembaruan, di mana mereka kehilangan bulu-bulu lama dan usang mereka untuk tumbuh baru. Proses ini, meskipun menyakitkan dan sulit,
perlu bagi elang untuk terus terbang dengan kuat. Dalam Mazmur 103:5 kita berjanji bahwa Tuhan memuaskan mulut Anda sehingga Anda meremajakan diri Anda seperti elang. Ketika seekor elang melintasi jalan Anda, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda sedang melalui proses pembaruan spiritual. Anda mungkin mengalami bukti yang tampaknya memulai bagian-bagian dari hidup Anda, tetapi mereka memiliki kepastian bahwa Tuhan sedang mempersiapkan penerbangan yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih dekat kepadanya. Alkitab penuh dengan kisah orang yang menjalani proses bisu spiritual sebelum memasuki tujuan ilahi mereka. Jos dijual sebagai budak dan dipenjara sebelum menjadi gubernur. David menghabiskan waktu bertahun-tahun melarikan diri sebelum mengambil singgasananya. Kupu-kupu raja dengan warna oranye dan hitam yang khas adalah salah satu simbol transformasi paling kuat yang dapat kita temukan di alam. Ketika makhluk cantik ini melintasi jalan Anda, itu membawa pesan ilahi tentang metamorfosis pribadi dan pembaruan spiritual. Sungguh misteri yang luar biasa. Seperti kupu-kupu, ini berubah dari menjadi ulat sederhana menjadi makhluk yang mampu terbang. Tuhan memanggil kita ke transformasi yang lengkap. Dalam 2 Korintus 5:17 kita membaca, jadi, jika ada orang di dalam Kristus, makhluk baru adalah. Hal-hal lama terjadi, inilah semua yang baru. Kupu-kupu monarks mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus kita dipanggil bukan untuk meningkatkan sifat lama kita, tetapi untuk mengalami transformasi total. Perjalanan migrasi kupu-kupu raja adalah salah satu kerajaan hewan yang paling menakjubkan. Makhluk yang rapuh ini menempuh ribuan kilometer, dipandu oleh naluri ilahi yang membawa mereka tepat ke tempat yang mereka butuhkan. Bukankah ini cerminan yang sempurna tentang bagaimana Tuhan membimbing hidup kita? Dalam Amsal 3:5-6 kami diinstruksikan, terlihat seperti Yehova dari sepenuh hati, dan jangan beristirahat pada kehati-hatian Anda sendiri. Konsumsur ulang di semua jalan Anda, dan ia akan meluruskan jalan Anda. Ketika seekor kupu-kupu raja muncul dalam hidup Anda, terutama selama saat-saat transisi atau pertumbuhan emosional, seolah-olah Tuhan mengingatkan Anda bahwa meskipun jalannya tampak panjang dan tidak pasti, ia membimbing Anda dengan ketepatan ilahi terhadap nasib spiritual Anda. Transformasi kupu-kupu terjadi dalam rahasia chrysalide, di mana tidak ada yang bisa melihat mukjizat yang terjadi. Demikian pula, banyak dari transformasi spiritual terdalam kita terjadi pada saat-saat keheningan dan kegelapan yang jelas. Yesus Kristus mengajar dalam Matius 6 tentang pentingnya roh secara rahasia, di mana hanya Tuhan yang bisa melihat. Kupu-kupu raja mengingatkan kita bahwa saat-saat yang tampaknya tidak produktif atau stagnan bisa justru ketika Tuhan melakukan pekerjaannya yang terdalam di dalam kita. Jika Anda berada dalam chrysalis spiritual, waktu tunggu atau tidak aktif, penampakan kupu-kupu raja dapat menjadi pesan dari Tuhan yang memberitahu Anda, percayalah pada proses saya membentuk sesuatu yang indah di dalam diri Anda, yang akan segera terungkap. Kerapuhan yang jelas dari kupu-kupu menyembunyikan perlawanan yang mengejutkan. Terlepas dari sayapnya yang halus, ia mampu menghadapi angin kencang dan kondisi yang merugikan selama migrasinya. Paradoks ini memberi tahu kita tentang kekuatan spiritual yang Tuhan kembangkan dalam diri kita melalui tes. Dalam 2 Korintus 12:9-10, Paulus menulis, ambil rahmat saya, karena kekuatan saya disempurnakan dalam kelemahan. Karena ketika saya lemah, maka saya kuat. Kupu-kupu raja mengingatkan kita bahwa kekuatan kita yang sebenarnya tidak datang dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan yang bekerja melalui kerapuhan kita. Ketika Anda merasa lemah atau tidak pantas untuk panggilan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup Anda, ingat pelajaran raja, justru dalam kelemahan, di mana kuasa Allah akan terwujud dengan lebih mulia. Keindahan kupu-kupu raja bukan untuk dirinya sendiri, tetapi berfungsi sebagai kesaksian tentang kreativitas dan kemuliaan Allah. Warnanya yang cerah menarik perhatian dan kagum pada mereka yang mengamatinya. Demikian pula, transformasi bahwa Tuhan bekerja di dalam kita tidak hanya untuk keuntungan kita, tetapi bagi orang lain untuk melihat pekerjaannya dan memuliakannya. Dalam Matius 5:16, Yesus memberitahu kita, dengan demikian, tawas tangan Anda di depan manusia, sehingga perbuatan baik Anda melihat dan memuliakan Bapa Anda yang ada di surga. Ketika kupu-kupu raja melintasi jalan Anda,
Itu bisa menjadi pengingat bahwa identitas baru Anda di dalam Kristus membentuk tidak hanya untuk berkat Anda sendiri, tetapi agar Anda dapat menjadi kesaksian hidup dari kekuatan transformasi Allah. Alkitab penuh dengan kisah-kisah orang yang berubah, yang menjadi kesaksian yang kuat. Paul beralih dari penganiaya ke rasul, Pedro dari nelayan impulsif ke batu gereja, Maria Magdalena dari demonis atas saksi pertama kebangkitan. Merpati putih, seorang utusan damai dan simbol Roh Kudus, muncul di saat-saat penting sejarah Alkitabiah. Ketika burung bulu yang rapi ini melintasi jalan Anda, ia membawa serta pesan penghiburan ilahi dan transisi spiritual. Dalam kisah baptisan Yesus, Roh Kudus turun ke dalam dia dalam sebuah pigen berbentuk Matius 3:16, menandai awal dari pelayanan publiknya. Demikian pula, ketika burung merpati putih muncul dalam hidup Anda, itu bisa menunjukkan awal tahap baru dalam perjalanan spiritual Anda. Saat ketika Roh Allah turun dengan cara khusus tentang Anda untuk melengkapi Anda untuk apa yang akan terjadi. Merpati putih sering muncul selama saat-saat berkabun, keputusan penting atau periode doa yang intens. Betapa tepatnya Tuhan kita. Dalam kisah banjir, itu adalah seekor merpati yang membawa nuh cabang zaitun, tanda bahwa air telah mulai kembali dan era baru akan dimulai. Kejadian 8:11. Ketika Anda berada di tengah-tengah perairan yang bergejolak dalam hidup Anda, penampilan seorang merpati putih bisa menjadi pesan dari Tuhan yang memberitahu Anda, badai itu terjadi, kedamaian sedang dalam perjalanan. Yesus Kristus berjanji untuk meninggalkan kita kedamaiannya, bukan seperti yang diberikan dunia. Yohanes 14:27. Dan merpati mengingatkan kita pada janji ilahi ini di saat-saat turbulensi, penerbangan Paloma berbeda, langsung ditentukan, dan dengan tujuan yang jelas. Tidak seperti burung lain yang bisa terbang tidak menentu, dove biasanya tahu persis kemana ia pergi. Karakteristik ini memberitahu kita tentang arah yang jelas yang ingin diberikan Roh Kudus kepada kita. Dalam Yesaya 30:21 kita membaca, maka telingamu akan mendengar di balik kata punggungmu, ini jalannya, berjalanlah untuknya. Ketika seekor merpati putih melintasi jalan Anda, terutama selama saat-saat kebingungan atau keraguan-raguan, mungkin Roh Kudus mengingatkan Anda bahwa Ia bersedia membimbing Anda dengan ketepatan ilahi jika Anda bersedia mendengarkan suaranya. Dove tidak ragu-ragu ke arahnya. Demikian pula, ketika kita mengikuti panduan Roh Kudus, kita dapat bergerak dengan percaya diri dan kepastian. Bahkan ketika jalan tidak terlihat oleh orang lain, kemurnian bulu putih merpati memberitahu kita tentang kekudusan yang Tuhan sebut kita. Dalam 1 Petrus 1:15-16 kami mendesak, tetapi seperti orang yang menyebut Anda suci, juga Anda orang-orang kudus dalam semua cara hidup Anda, karena tertulis adalah, jadilah orang suci, karena saya suci. Penampilan merpati putih bisa menjadi pengingat ilahi tentang pentingnya mempertahankan hati yang murni dan kehidupan suci. Ini bukan tentang kesempurnaan legalistik, tetapi hati yang sepenuhnya disampaikan kepada Allah, dicuci oleh darah Yesus dan dipandu oleh rohnya. Dove tidak seperti burung mangsa, memakan biji dan biji-bijian, bukan bangkai atau bendungan hidup. Demikian pula, Tuhan memanggil kita untuk memberi makan diri kita sendiri dari firman-Nya yang murni, bukan hal-hal yang mate atau korup yang ditawarkan dunia. Dove soft dove adalah aspek penting lainnya, berbeda dengan geras nido burung. Burung lain yang melekat, merpati berkomunikasi dengan suara yang lembut dan tenang. Ini mengingatkan kita bagaimana Roh Kudus berbicara kepada hati kita. Dalam 1 Raja 19:11-13, Elia menemukan bahwa Tuhan tidak berada dalam angin kencang atau dalam gempa bumi atau di dalam api, tetapi dalam peluit yang damai dan halus. Ketika burung merpati putih muncul dalam hidup Anda, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda perlu menenangkan roh Anda untuk mendengar suara lembut Roh Kudus. Di dunia kita yang berisik dan gelisar, kita sering kehilangan kemampuan untuk membedakan suara lembut yang membimbing kita. Merpati mengingatkan kita bahwa kita harus menciptakan ruang keheningan dan kontemplasi dalam kehidupan spiritual kita untuk dapat dengan jelas mendengarkan arah ilahi. Alkitab penuh dengan contoh-contoh orang yang menerima arahan ilahi di saat-saat keheningan. Musa di padang pasir, Samuel dalam keheningan malam, Yesus dalam doanya mundur, burung hantu, makhluk malam, dan simbol leluhur kebijaksanaan muncul dalam kehidupan kita sebagai utusan kebijaksanaan spiritual dan pengetahuan tersembunyi.
Meskipun Alkitab menyebutkan burung hantu terutama dalam konteks kehancuran Yesaya 34:11, Yeremia 50:39, kita dapat menemukan dalam pelajaran mendalam burung misterius ini tentang kebijaksanaan ilahi yang beroperasi dalam kegelapan, sungguh paradoks yang lebih menarik. Burung hantu melihat dengan jelas dalam kegelapan, mengingatkan kita bahwa Allah memberi kita penegasan khusus pada saat-saat paling gelap kita, seperti yang dikatakan Mazmur 139:12. Bahkan kegelapan tidak menutupi denganmu, dan malam bersinar. Seperti hari itu, hal yang sama adalah kegelapan daripada terang. Ketika burung hantu muncul untuk malam yang gelap dan sunyi, itu membawa serta pesan kehadiran ilahi dan intuisi spiritual. Burung hantu tidak takut pada kegelapan. Faktanya, itu saat lebih baik beroperasi. Demikian pula, Tuhan memanggil kita untuk tidak takut pada masa-masa gelap kehidupan spiritual kita, tetapi untuk mengakui bahwa mereka adalah kesempatan untuk mengembangkan visi spiritual yang lebih akut. Dalam Ayub 12:22 kita membaca, Dia menemukan kedalaman kegelapan dan mengeluarkan bayangan kematian. Penampakan burung hantu dapat menjadi pengingat bahwa Allah mengungkapkan kebenaran yang mendalam kepada roh Anda. Kebenaran yang hanya dapat dilihat pada saat kegelapan dan keheningan yang jelas. Kemampuan pemilik untuk memalingkan kepalanya hampir 270 derajat memberinya perspektif unik antara burung. Karakteristik ini memberitahu kita tentang perlunya melihat situasi dari berbagai sudut, mencari perspektif ilahi yang seringkali berbeda secara radikal dari manusia. Dalam Yesaya 55:8-9, Tuhan menyatakan, "Karena pikiran saya bukanlah pikiran Anda, atau jalan Anda jalan-jalan saya. Karena langit lebih tinggi dari bumi, demikian juga jalan saya lebih tinggi dari jalan Anda, dan pikiran saya lebih dari pikiran Anda." Ketika seekor burung hantu melintasi jalan Anda, itu dapat mengundang Anda untuk mengubah perspektif Anda, untuk melihat situasi Anda dari sudut pandang Tuhan, yang jauh lebih luas dan bijaksana daripada kita. Burung hantu dikenal karena kesabarannya. Saat berburu, Anda dapat tetap tidak bergerak selama berjam-jam, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Kualitas ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dalam kehidupan spiritual kita. Dalam Mazmur 27:14 kita mendesak, "Tunggu-tunggu Yehuwa, pelit dan gulma hatimu, ya, tunggu Yehuwa." Burung hantu mengingatkan kita bahwa iman sejati termasuk mengetahui bagaimana menunggu waktu yang tepat Tuhan, tanpa memicu kita karena kecemasan atau ketidaksabaran. Yesus Kristus sering berbicara tentang pentingnya waktu yang ditunjukkan dalam pelayanannya. Ketika burung hantu muncul dalam hidup Anda, terutama selama periode menunggu atau ketidakpastian, itu bisa menjadi pesan ilahi yang mendorong Anda untuk percaya pada waktu yang tepat Tuhan. Bahkan ketika Anda tidak dapat melihat tanda-tanda pekerjaannya yang terlihat, mata besar burung hantu memungkinkannya untuk menangkap sedikit cahaya dalam kegelapan. Karakteristik ini memberitahu kita tentang bagaimana Tuhan melengkapi kita untuk menemukan cahayanya bahkan dalam keadaan paling gelap. Dalam 2 Korintus 4:6 kita membaca, "Karena Allah yang memerintahkan agar cahaya bersinar adalah orang yang bersinar di dalam hati kita untuk pencahayaan pengetahuan tentang kemuliaan Allah di hadapan Yesus Kristus." Burung hantu mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita telah menerima kemampuan khusus untuk membedakan cahaya Tuhan bahkan ketika orang lain hanya melihat kegelapan. Dalam saat kebingungan atau keraguan spiritual, penampakan burung hantu dapat menjadi pengingat bahwa Tuhan telah memberi Anda mata rohani untuk melihat pekerjaannya, kehadiran, dan arahnya, bahkan ketika mereka tampak tersembunyi di mata telanjang. Penerbangan silent adalah fitur luar biasa lainnya. Tidak seperti burung lain, burung hantu dapat terbang secara praktis tanpa membuat suara, berkat struktur khusus bulunya. Kualitas ini memberitahu kita tentang bagaimana Tuhan sering bekerja dalam hidup kita, diam-diam, tanpa keriuhan, tetapi dengan ketepatan dan tujuan. Dalam 1 Raja 19:11-12, Elia mengetahui bahwa Allah tidak selalu memanifestasikan dirinya dalam hal yang spektakuler, tetapi seringkali dalam peluit yang lembut dan halus. Ketika seekor burung hantu muncul dalam hidup Anda, ia dapat mendorong Anda untuk percaya pada pekerjaan Allah yang sunyi tetapi kuat, untuk mengakui bahwa tidak adanya kebisingannya tidak berarti tidak adanya tindakan. Alkitab penuh dengan contoh-contoh bagaimana Allah bekerja dengan kuat setelah Joseph di penjara,
Musa di padang pasir, Yesus selama tahun-tahun persiapannya di hadapan pelayanan publik. Burung hantu mengingatkan Anda bahwa Anda harus mempercayai waktu ilahi, bahkan tanpa tanda-tanda yang terlihat. Biru-biru, nuansa kecil tapi tak kenal lelah burung kolibri, mencapai kehidupan kita sebagai utusan sukacita, harapan, dan penyembuhan emosional, makhluk yang lebih luar biasa. Terlepas dari ukurannya yang kecil, burung kolibri dapat mengalahkan sayapnya hingga 80 kali per detik, mengingatkan kita bahwa itu bukan ukuran yang menentukan dampak kita, tetapi intensitas tujuan kita. Di Zakarias 4:10 kita menemukan siapa yang meremehkan hari anak-anak kecil. Mengingat bahwa Tuhan menghargai apa yang dianggap dunia tidak signifikan. Ketika utusan yang bersemangat ini muncul di jalan Anda mungkin dipanggil untuk menemukan kembali kedamaian dan keharmonisan batin yang Yesus menjanjikan pengikutnya. Warna burung kolibri hijau kebiruan tidak kasual. Setiap nada memiliki makna spiritual yang mendalam. Biru melambangkan kedamaian ilahi, bahwa kedamaian yang digambarkan Yesus berbeda dari yang memberi dunia. Yohanes 14:27. Green mewakili pertumbuhan pembaruan dan spiritual, mengingatkan kita pada janji Yesaya 40:31. Mereka yang menunggu di Yehowa akan memperbarui pasukan mereka. Ketika burung kolibri dari nada-nada tertentu melintasi jalan Anda, seolah-olah Tuhan menggabungkan pesan-pesan ini untuk Anda. Inilah saatnya untuk mengalami kedamaiannya sambil memasuki fase baru pertumbuhan spiritual. Alkitab penuh dengan contoh-contoh di mana Tuhan menggunakan warna untuk tujuan tertentu. Biru dalam pakaian iman mewakili surgawi, sementara hijau dalam tulisan sering melambangkan kehidupan dan pembaruan. Kapasitas unik burung kolibri untuk terbang ke segala arah, bahkan kembali dan kembali, memberitahu kita tentang fleksibilitas spiritual yang ingin dikembangkan oleh Tuhan di dalam kita. Dalam 1 Korintus 9:22, Paulus menulis, "Saya telah membuat yang lemah untuk memenangkan yang lemah. Saya semua telah melakukan segalanya, sehingga beberapa cara untuk menyelamatkan beberapa." The Hummingbird mengajarkan kita bahwa kedewasaan spiritual sejati mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berbeda tanpa mengorbankan esensi kita. Ketika pembawa pesan yang gesit ini muncul dalam hidup Anda, mungkin mengundang Anda untuk mengembangkan fleksibilitas yang lebih besar dalam perjalanan Anda dengan Tuhan, untuk bersedia bergerak ke arah roh memandu Anda, bahkan ketika tampaknya bertentangan dengan logika manusia. Metabolisme yang dipercepat dari burung kolibri mensyaratkan bahwa ia terus-menerus memberi makan, mencari nektar bunga yang paling manis. Karakteristik ini mengingatkan kita akan kebutuhan kita untuk terus memberi makan diri kita sendiri dari firman Tuhan. Dalam Yeremia 15:16, Nabi menyatakan, "Kata-katamu ditemukan, dan aku memakannya, dan firmanmu pergi dengan sukacita dan sukacita hatiku." Burung kolibri hijau kebiruan menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan spiritual kita membutuhkan nutrisi yang konstan. Kita tidak dapat hidup dari pengalaman masa lalu atau wahyu kuno. Kita perlu mencari nektar segar dari kehadiran Tuhan dan firman-Nya. Ketika rasa manis yang tak kenal lelah ini dicari muncul di jalan Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya memberi makan semangat saya dengan frekuensi dan kualitas yang saya butuhkan untuk mempertahankan penerbangan spiritual saya? Bus khas burung kolibri yang diproduksi oleh pemukulan cepat sayapnya memberitahu kita tentang suara yang menghasilkan iman aktif. Dalam Kisah Para Rasul 2, ketika Roh Kudus turun dalam Pentakosta, Ia datang dengan gemuruh seperti angin kencang yang bertiup. Suara burung kolibri mengingatkan kita bahwa iman yang hidup tidak sunyi atau statis ini menghasilkan bukti yang dapat didengar dan terlihat. Yesus berkata dalam Matius 7:16, "Untuk buah-buahan mereka, kamu akan mengenal mereka." Ketika burung kolibri hijau kebiruan melintasi jalan Anda, itu bisa bertanya kepada Anda, suara apa yang dihasilkan oleh iman Anda? Apakah kehidupan spiritual Anda begitu bersemangat dan aktif sehingga orang lain dapat mendengarkan dan melihat efeknya? Alkitab penuh dengan contoh-contoh orang yang imannya menghasilkan bus yang mengubah lingkungannya. Esteban, wajahnya bersinar seperti malaikat. Pedro, yang bayangannya menyembuhkan orang sakit. Paul, yang kehadirannya membuat gubernur gemetar. Kucing kesepian yang mendekati Anda tanpa alasan yang jelas membawa, serta pesan yang mendalam tentang persepsi spiritual dan energi suci. Pertemuan apalagi tidak seperti anjing
yang dapat mendekati siapapun. Kucing selektif dan berhati-hati, dengan hati-hati memilih siapa yang mereka dekatin. Ketika kucing yang kesepian secara khusus dekat dengan Anda, itu adalah tanda bahwa jiwa Anda memancarkan getaran yang diakui oleh kerajaan spiritual dalam Alkitab. Meskipun kucing tidak disebutkan secara langsung, kami menemukan dalam 1 Samuel 16:7 bahwa Yahwa tidak melihat apa yang terlihat manusia, karena manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tetapi Yahwa memandang hatinya. Kucing itu, dengan persepsinya yang tajam, tampaknya melihat sesuatu di dalam diri Anda yang tidak dirasakan orang lain, mencerminkan bagaimana Tuhan melihat di luar penampilan eksternal. Mata kucing, dengan kemampuannya untuk melihat dalam kondisi cahaya rendah, melambangkan visi spiritual yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang dipilihnya. Dalam Efesus 1:18, Pablo berdoa untuk menerangi mata pemahaman Anda. Ketika seekor kucing kesepian menatap Anda dengan mata yang menembus itu, seolah-olah itu mengenali cahaya spiritual di dalam diri Anda. Yesus berkata dalam Matius 6:22, lampu tubuh adalah mata, jadi jika matamu baik, seluruh tubuhmu akan penuh dengan cahaya. Pendekatan kucing dapat menjadi konfirmasi ilahi bahwa Anda telah mengembangkan visi spiritual yang jelas, kemampuan untuk melihat di luar fisik dan melihat realitas spiritual yang tidak dapat dirasakan orang lain. Kemandirian karakteristik kucing memberitahu kita tentang kebebasan spiritual yang Tuhan inginkan untuk anak-anaknya. Dalam Galatia 5:1, Paulus menulis, tetap saja teguh dalam kebebasan yang dengannya Kristus membebaskan kita. Tidak seperti hewan peliharaan lain yang dapat sepenuhnya tergantung, kucing mempertahankan esensi bebasnya bahkan dalam domestik. Ketika seekor kucing kesepian memilih untuk mendekati Anda, itu dapat mengakui kebebasan spiritual yang sama. Dalam keberadaan Anda, kemampuan untuk mempertahankan identitas Anda di dalam Kristus bahkan di tengah-tengah tekanan dunia. Alkitab mengajarkan kita bahwa kita di dunia, tetapi bukan dari dunia. Yohanes 17:14-16, dan kucing tampaknya dengan sempurna mewujudkan prinsip ini, hadir secara fisik, tetapi selalu mempertahankan hubungan dengan sesuatu di luar yang terlihat. Irisan kucing, suara yang lembut dan berirama yang menghasilkan ketika bahagia, memberitahu kita tentang kedamaian batin yang menjadi ciri mereka yang terhubung dengan Tuhan. Dalam Filipi 4:7 kita membaca tentang damai Tuhan yang melebihi semua pemahaman. Ketika seekor kucing yang kesepian mendekati Anda dan mulai mendengkur, seolah-olah dia mengenali dan beresonansi dengan kedamaian ilahi yang hidup di dalam diri Anda, Yesus berjanji, kedamaian saya meninggalkan Anda, kedamaian saya memberi Anda. Yohanes 14:27, dan dengkol kucing tampaknya menjadi konfirmasi eksternal dari kedamaian internal itu. Dalam dunia yang gelisar dan berisik, kucing itu mengingatkan kita akan nilai keheningan kontemplatif, saat-saat keheningan di mana kita dapat mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Pembersihan kucing yang teliti menghabiskan berjam-jam, memberitahu kita tentang pemurnian rohani bahwa Tuhan bekerja di orang-orang yang dipilihnya. Dalam 1 Yohanes 1:9, kita dijanjikan, jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia setia dan hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari semua kejahatan. Ketika seekor kucing yang kesepian mendekati Anda, itu dapat mengakui proses pemurnian yang berkelanjutan dalam hidup Anda, kesediaan untuk tetap secara spiritual melalui pertobatan dan pembaruan setiap hari. Alkitab penuh dengan gambar pemurnian, mencuci kaki oleh Yesus, baptisan, darah yang membersihkan semua dosa. Kucing itu dengan perilaku alami mengingatkan kita akan pentingnya mempertahankan pakaian spiritual kita yang bersih dan stainless. Sensitivitas kucing terhadap energi dan kemampuannya untuk mendeteksi perubahan halus di lingkungannya memberitahu kita tentang kebijaksanaan spiritual yang dikembangkan Tuhan dalam orang-orang yang dipilihnya. Dalam Ibrani 5:14, mereka yang menggunakan indera yang dilakukan dalam penegasan kebaikan dan kejahatan disebutkan. Ketika seekor kucing yang kesepian memilih untuk mendekati Anda secara khusus, ia dapat mengakui bahwa pengembangan kebijaksanaan spiritual, kemampuan untuk memahami apa yang tidak dapat dilihat atau dirasakan orang lain, Alkitab mendorong kita untuk mencoba roh. 1 Yohanes 4:1 dan waspada terhadap realitas spiritual yang mengelilingi kita. Kucing itu
dengan persepsi yang tajam, mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mengembangkan sensitivitas spiritual yang melampaui 5 indera visi. Pertemuan ini mewakili pernyataan ilahi tentang cahaya spiritual. Anda, pengingat bahwa Anda terlihat dan diakui di kerajaan spiritual. Anjing yang mengikuti Anda diam-diam, tanpa menggonggong atau menuntut, membawa serta pesan yang mendalam tentang kesetiaan spiritual, perlindungan ilahi, dan perusahaan surgawi. Pertemuan apalagi berbeda dengan pendekatan efusif taring yang khas, pemantauan yang sunyi, dan hormat ini memiliki karakter yang hampir hormat dalam Alkitab. Meskipun anjing sering memiliki konotasi negatif dalam budaya Ibrani, kita dapat menemukan kesamaan dengan kesetiaan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Dalam Ulangan 31:8 kita membaca, "Dan Yehuwa pergi sebelum kamu, Dia akan bersamamu, Dia tidak akan meninggalkanmu, Dia juga tidak akan meninggalkanmu. Jangan takut atau mengintimidasi dirimu sendiri ketika seekor anjing mengikuti Anda secara diam-diam, seolah-olah janji ilahi dari kehadiran yang konstan dan setia ini mencerminkan pemantauan pendiam anjing, memberitahu kita bagaimana Roh Kudus menyertai kita dalam perjalanan sehari-hari kita." Dalam Yohanes 14:16, Yesus berjanji, "Dan aku akan memohon Bapa, dan Dia akan memberimu kenyamanan lain, sehingga Dia bersamamu selamanya." Dilulu ini tidak selalu memanifestasikan dirinya dengan cara yang bising atau jelas, tetapi sering menyertai kita secara diam-diam, membimbing kita dengan lembut. Ketika seekor anjing mengikuti Anda dengan cara khusus ini, itu bisa menjadi pengingat fisik dari realitas spiritual ini. Anda tidak pernah sendirian di jalan iman Anda. Alkitab penuh dengan contoh-contoh tentang bagaimana Allah menyertai anak-anaknya dalam keheningan. Dia bersama Joseph di penjara, dengan Daniel di lubang singa, dengan 3 orang Ibrani muda di oven api. Tampilan yang penuh perhatian dari anjing yang mengikuti Anda, mengamati setiap gerakan Anda, mengingatkan kami akan pandangan Allah yang waspada terhadap kehidupan kita. Dalam Mazmur 32:8, Tuhan berjanji, "Saya akan membuat Anda mengerti, dan saya akan mengajari Anda cara Anda harus berjalan. Pada Anda, saya akan memperbaiki mata saya." Ketika seekor anjing mengikuti Anda dengan perhatian sunyi ini, seolah-olah mencerminkan tampilan ilahi yang tidak pernah menyimpang dari Anda. Yesus meyakinkan bahwa bahkan rambut kepala kita tidak jatuh tanpa Bapa Surgawi. Kita tahu Lukas 12:7. Pemantauan anjing ini dapat menjadi pengingat nyata bahwa Anda diamati bukan dengan penilaian, tetapi dengan cinta pelindung dan panduan konstan. Kemampuan anjing untuk mendeteksi bahaya yang tidak terlihat bagi manusia memberitahu kita tentang kebijaksanaan spiritual dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Dalam Mazmur 91:11-12 kami dijanjikan, yang malaikat Anda akan mengirimkan tentang Anda, untuk menjaga Anda di semua jalan Anda, di tangan Anda akan membawa Anda, sehingga kaki Anda tidak tersandung pada batu. Ketika seekor anjing mengikuti Anda secara diam-diam, itu bisa bertindak sebagai pengingat fisik dari perlindungan spiritual yang tidak terlihat ini. Alkitab penuh dengan cerita di mana Allah melindungi para hambanya dari bahaya yang bahkan tidak mereka ketahui. Dia memperingatkan Yusuf dalam mimpi untuk melarikan diri ke Mesir dengan Maria dan anak Yesus. Dia mengirim malaikat untuk membebaskan Pedro dari penjara. Dia membimbing Pablo melalui berbagai bahaya dalam perjalanan misionarisnya. Kesetiaan tanpa syarat anjing yang masih tidak mengharapkan imbalan apapun mencerminkan cinta agape yang Tuhan miliki untuk kita. Dalam Roma 5:8 kita membaca, "Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, di mana masih menjadi orang berdosa, Kristus mati untuk kita. Cinta ini tidak didasarkan pada kelebihan kami, atau apa yang dapat kami tawarkan sebagai imbalan." Ketika seekor anjing mengikuti Anda secara diam-diam, tanpa menuntut perhatian atau hadiah, seolah-olah mereka mewujudkan prinsip ilahi cinta yang tidak bersyarat ini. Yesus mengajarkan bahwa cinta terbesar adalah memberikan kehidupan bagi teman-teman. Yohanes 15:13, dan anjing itu yang dikenal karena kesediaannya untuk melindungi bahkan dengan mengorbankan keamanannya sendiri, tampaknya memahami prinsip ini secara naluriah. Sensitivitas anjing terhadap keadaan emosi Anda yang mampu memahami kesedihan atau sukacita Anda memberitahu kami bagaimana Allah dengan erat mengenal hati kita. Dalam Mazmur 139,
1-2 David mengakui, "Oh, Yehowa, Anda telah memeriksa saya dan dikenal. Anda telah bertemu duduk saya dan bangun saya. Anda telah memahami pikiran saya dari jauh. Ketika seekor anjing mengikuti Anda secara diam-diam, mengadaptasi perilakunya dengan suasana hati Anda, seolah-olah mencerminkan pemahaman yang mendalam. Ini yang dimiliki Tuhan terhadap Anda." Alkitab meyakinkan kita bahwa Yesus dapat bersimpati dengan kelemahan kita Ibrani 4:15 dan bahwa Roh menengahi kita dengan erangan yang tak terkatakan ketika kita bahkan tidak tahu bagaimana berdoa Roma 8:26. Pemantauan anjing yang sunyi dan empatik ini adalah pesan ilahi yang Anda lihat, dipahami, dan disertai dengan perjalanan spiritual Anda, kuda yang mendekati Anda tanpa rasa takut dengan campuran keagungan dan kepercayaan, membawa serta pesan nilai yang kuat, kebebasan dan gerakan spiritual ke depan. Pertemuan apalagi? Di seluruh Alkitab, kuda muncul sebagai simbol kekuatan dan kemenangan. Dalam Wahyu 19:11, Yesus sendiri diwakili dengan menunggang kuda putih. Lalu aku melihat langit yang terbuka, dan di sini adalah seekor kuda putih, dan orang yang mengendarai disebut setia dan benar. Ketika seekor kuda mendekati Anda tanpa rasa takut, terutama jika ini terjadi dengan cara yang tidak biasa atau tidak terduga, seolah-olah ia mengenali dalam diri Anda sesuatu dari sifat pemenang yang ingin dikembangkan Kristus pada para pengikutnya. Kekuatan dan kekuatan kuda memberitahu kita tentang kekuatan spiritual yang ingin diberikan Tuhan kepada orang-orang yang dipilihnya. Dalam Yesaya 40:31 kita membaca, mereka yang menunggu di Yehowa akan memperbarui pasukan mereka. Mereka akan menaikkan sayap seperti elang. Mereka akan berlari, dan mereka tidak akan lelah. Mereka akan berjalan, dan mereka tidak akan kelelahan. Kuda yang mampu berlari jarak jauh mempertahankan kekuatannya dengan sempurna mewujudkan janji ini. Ketika seekor kuda mendekati Anda tanpa rasa takut, dapat mengakui bahwa cadangan kekuatan ilahi yang telah disimpan Tuhan dalam roh Anda. Yesus berjanji pada murid-muridnya, "Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus telah datang kepada kamu." Kisah Para Rasul 1:8. Pertemuan ini dapat menjadi konfirmasi bahwa Anda telah dilengkapi dengan kekuatan yang melampaui kemampuan alami Anda. Kebebasan yang melambangkan kuda, terutama ketika dia berlari dengan rambutnya ke angin, memberi tahu kita tentang kebebasan spiritual yang Kristus datang untuk membawa kita. Dalam Yohanes 8:36, Yesus menyatakan, "Jadi, jika Anak akan membebaskan Anda, Anda akan benar-benar bebas." Kuda, bahkan ketika dijinakkan, mempertahankan semangat bebas yang tidak dapat sepenuhnya didominasi. Ketika seekor kuda mendekati Anda tanpa rasa takut, itu dapat mengenali kebebasan spiritual yang sama dalam keberadaan Anda, bahwa pembebasan dari ikatan dosa dan ketakutan yang dicapai Kristus di kayu salib. Alkitab penuh dengan kisah pembebasan orang Israel yang meninggalkan Mesir, Daniel meninggalkan Lion Speed, Pedro dibebaskan dari penjara oleh seorang malaikat. Kuda itu mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan mulia anak-anak Allah. Roma 8:21. Gerakan depan kuda selalu maju dengan tekad, memberitahu kita tentang kemajuan spiritual yang Tuhan sebut kita. Dalam Filipi 3:13-14, Paulus menulis, "Tentu saja melupakan apa yang tertinggal dan meluas ke apa yang ada di depan. Saya terus ke tujuan, ke hadiah panggilan tertinggi Allah di dalam Kristus Yesus." Kuda itu jarang kembali. Naluri alaminya adalah untuk maju. Bahkan dalam menghadapi rintangan, ketika seekor kuda mendekati Anda tanpa rasa takut, ia dapat mengenali tekad spiritual yang sama dalam hidup Anda. Negatifnya macet atau kembali ke jalan iman Anda di Yesus terus-menerus mendorong para pengikutnya untuk bergerak maju. Ikuti aku, ayo V. Pertemuan ini dapat menjadi panggilan ilahi untuk memutuskan dengan keterbatasan yang membuat Anda berada di tempat spiritual yang sama dan untuk bergerak secara tegas ke arah tujuan yang Tuhan miliki untuk Anda. Sensitivitas kuda yang mampu memahami niat dan emosi manusia, memberitahu kita tentang intuisi spiritual yang dikembangkan Tuhan dalam orang-orang yang dipilihnya. Dalam 1 Korintus 2:14-16 kita diberitahu bahwa manusia rohani menghakimi semua hal karena ia memiliki pikiran Kristus. Ketika seekor kuda mendekati Anda tanpa rasa takut, mengevaluasi Anda tetapi memilih untuk percaya, seolah-olah mereka
Mengakui kedewasaan spiritual di dalam diri Anda, kemampuan untuk membedakan dengan benar. Alkitab mendorong kita untuk tumbuh dalam kebijaksanaan Ibrani 5:14 dan untuk mencoba roh 1 Yohanes 4:1 kuda itu dengan persepsi yang tajam, mengingatkan kita akan pentingnya mengembangkan sensitivitas spiritual ini di dunia yang penuh dengan penipuan dan ajaran palsu. Bangsawan alam kuda, dengan bantalannya yang elegan dan layak, memberitahu kita tentang identitas asli yang kita miliki sebagai anak-anak Allah. Dalam 1 Petrus 2:9 kita digambarkan sebagai garis keturunan yang dipilih, imamat kerajaan, bangsa suci, orang yang diperoleh oleh Tuhan. Kuda itu secara historis dikaitkan dengan royalti dan kemuliaan, membawa raja dan pejuang untuk bertempur. Ketika seekor kuda mendekati Anda tanpa rasa takut, itu dapat mengakui bahwa sifat nyata bahwa Tuhan telah disimpan dalam diri Anda sebagai putra atau putrinya. Yesus, Raja-Raja, telah menjadikan kita raja dan imam untuk Tuhan. Wahyu 1:6. Pertemuan ini dapat menjadi pengingat ilahi tentang identitas Anda yang sebenarnya dan dipanggil, mendorong Anda untuk hidup sesuai dengan posisi spiritual Anda, tidak sesuai dengan keterbatasan yang telah dicoba oleh dunia atau rasa tidak aman Anda sendiri untuk memaksakan Anda. Ini adalah panggilan ilahi untuk melangkah maju dengan keberanian dalam tujuan Anda dan untuk melanggar batasan yang memuat. Anda sungguh wahyu yang kuat yang telah kami bagikan hari ini. 9 hewan ini tidak muncul dalam hidup Anda secara kebetulan, tetapi sebagai utusan ilahi yang mengkonfirmasi tujuan khusus Anda dalam rencana Tuhan. Seperti yang dikatakan menulis, semua ciptaan mengerang satu, dan satu adalah dengan rasa sakit. Persalinan sejauh ini Roma 8:22, ciptaan mengakui anak-anak Allah dan menanggapi kehadiran mereka dengan cara yang hanya dapat dijelaskan secara rohani. Manakah dari hewan-hewan berikut yang muncul dalam hidup Anda secara signifikan? Apakah capung mengumumkan transformasi spiritual Anda, atau mungkin elang yang mengingatkan Anda tentang panggilan tinggi Anda? Bagikan pengalaman Anda dalam komentar dan beritahu kami bagaimana pesan ini telah beresonansi di dalam hati Anda. Kesaksian Anda bisa menjadi apa yang orang lain perlu dengarkan mengenali sinyal ilahi dalam hidup mereka sendiri. Jika video ini telah memberkati Anda, jangan lupa untuk menyukainya, bagikan dengan seseorang yang membutuhkan wahyu ini, dan berlangganan saluran untuk lebih banyak konten yang akan menerangi jalan spiritual Anda. Ingatlah bahwa mereka yang menunggu di Yahuwah akan memperbarui pasukan mereka. Mereka akan menaikkan sayap seperti eagles. Yesaya 40:31. Dan jangan lewatkan video kami berikutnya, di mana kami akan mengungkapkan 7 mimpi yang mengkonfirmasi bahwa Tuhan akan mengubah hidup Anda yang akan muncul di layar sekarang. Alkitab mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir, saya akan menumpahkan dari semangat saya pada semua daging. Anak-anak Anda akan melihat visi, dan para tetua Anda akan memimpikan mimpi. Kisah Para Rasul 2:17, bahwa kedamaian Allah yang melebihi semua pengertian menjaga hati dan pikiran Anda di dalam Kristus Yesus. Saya Jos, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati Anda dengan berlimpah.